فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Yang disyarah oleh Syekh Zaid Al-Musabi Astabahullah, yang mana sekarang kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya masih dalam kitab Taharah, yaitu mengenai tata cara wudhu sebagaimana wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, halaman yang ke-66. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya mencuci wajah itu adalah rukun daripada rukun-rukun wudhu, kemudian beliau menyebutkan berikutnya mengenai batasan wajah itu dari mana, panjang dan lebarnya mulai dari mana sampai mana. Kata beliau, qala al-mu'allif asbahullah haddul wajhi tulan wa ardan. Batasan wajah memanjangnya dan juga melebarnya. Ini perlu kita ketahui, wajah itu mana. Orang dikatakan punya wajah itu yang mana wajahnya. Kita lihat qala al-Hiraqi rahimahullah fi mukhtasarihi, dalam kitab mukhtasarnya, mas'alatan permasalahan. Qala, beliau mengatakan wa husnul wajh, dan mencuci wajah. Mana itu? Wa huwa min manabidil sya'r ra's ila man hadara min al-lihyain wa dzaqan. Wajah itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut ini, karena kita ambil yang normalnya. Kadang ada yang rambutnya tumbuhnya ke bawah, ada juga. Ada yang kadang ke atas. Nanti sebutkan nanti. Nah, kita ambil normalnya. Paham ya? Mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala, manabit tempat tumbuhnya, ila man hadara minal lihyain wa dzaqan, sampai kepada tempat tumbuhnya jenggot dan dagu. Ini. Dagu ini. Paham ya? Bawah ini udah bukan. Paham? Dagu ma'ruf kan dagu? Nah, mana? Jadi itu panjangnya. Mafhum? Wa ila usulil udhunain, dan dimulai dari kalau melebarnya dimulai dari 6 ujung telinga, kedua telinga. Di sini. Sini. Paham ya? Nah, wa yata'ahad al-mafsil, terpisahkan dengan apa? Dengan mafsil. Ini kalau diikutkan sini, nah terpisahkan dengan semacam apa? Persendian. Paham ya? Maksudnya melebarnya ini sampai sini. Itu telinga ini ya. Nah, belakang udah bukan. Ini udah bukan ini. Telinga ya ikut semuanya, telinga. Depan belakang, dalam ikut semuanya. Nah, wa huwa ma bainal lahyah wal udhun, yaitu yang terletak di antara apa? Nah, barakallahu fiik, yang maksudnya terpisah dari itu antara jenggot dan juga telinga. Jadi ini barakallahu fiik, ini namanya apa namanya? Tulang pelipis nih ya. Ini kan, ya kan? Nah, ini ke bawah ini masuk leher. Jadi kalau misalkan cukur mau dibersihkan, ini ke atas nggak masalah. Terus ke bawah ini barakallahu fiik, ini memang ada silang pendapat di antara para ulama, bawah ini termasuk bagian dari lehernya. Kalau kita kenal ini biasanya jambang. Ini masuk juga ini. Jadi ini jangan dipotong ini. Kalau cukur. Ada namanya pembatasnya, namanya tulang pelipis ini. Paham ya? Naam. Kita lihat aja biar tambah jelas. Wa qala Nawawi rahimahullah ta'ala wal wajhu, dan wajah itu ma baina manabidis sya'r ra's ila dzaqan. Wajah itu adalah antara tempat tumbuhnya rambut ini, depan ini ya, memanjang sampai dzaqan, itu dagu. Paham ya? Dagu. Nah. Kemudian wa muntaha al-lihyain tulan, memanjangnya ke sini. Paham ya? Nah. Wa minal udhun ila udhun ardon, dari telinga ke telinga lebarnya. Paham insyaallah ya? Nah. Itu ya. Nah, dari telinga ke telinga. Itu yang satu, telinga satunya. Jadi belakang telinga itu sudah bukan ya. Belakang telinga sudah bukan. Telinga ya utuh ini. Masuk. Kita lihat, nah masuk kalau mengusap telinga. Untuk wajah ini ya telinga sama telinga aja. Belakang ini masuk nanti ngusap sendiri telinga sendiri. Jadi pahami ya, kalau wajah ini ada yang ma'ruf. Mafhum salah ya?
Dinamakan wajah karena berhadapan. Jadi jarang sekali kita jumpai dan bahkan mungkin nggak ada ya wajah di belakang nggak ada. Paham ya? Dikatakan wajah karena wajah berhadapan. Orang punya wajah karena berhadapan. Jadi pahami ya? Jadi nggak pernah kita jumpai orang kok wajahnya di belakang. Paham maksudnya? Nah, itu pahami secara bahasa seperti itu. Kita lihat lagi. Wal i'tibar bimanabit al-muqtadah, penting ini. Yang jadikan tolak ukur itu adalah tempat tumbuhnya rambut yang secara kebiasaan orang tumbuh. Jadi normalnya kan sini apa ya? Ini normalnya. Kadang ada orang yang bahasanya apa istilahnya kasarnya kayak botak. Botak kan tumbuhnya di belakang ini. Nah, itu jangan ngusapnya dari belakang ini. Ya, nyucinya, tapi tetap di depan. Jadi tolak ukurnya depan ini yang orang normalnya tumbuh rambutnya. Jadi pahami? Itu makna muqtadah yang biasa tumbuh. La biman tasalla asyar. Bukan dengan tolak ukurnya bukan orang yang rambutnya botak. Maksudnya kepalanya botak. Kalau kepalanya botak kan kadang tumbuh rambutnya agak ke belakang kan. Jadi tolak ukurnya bukan itu. Tolak ukurnya normalnya biasanya tumbuhnya rambut di mana? Paham maksudnya ya? Depan ini. Kemudian juga kata beliau wala bimana zala ila jabhatih, dan bukan juga orang yang tumbuh rambutnya sampai ke jidatnya. Jadi dia mulai tumbuhnya dari jidatnya ini ke atas. Jadi tetap nasiah itu semacam dekat dengan ubun-ubun ini loh. Paham maksudnya ya? Nah, sini. Ujung kepala tersebut. Mafhum? Insyaallah secara global udah paham lah. Yang namanya wajah. Mafhum? Nah, itu wajib mencucinya. Rukun bahkan. Kalau nggak dicuci berarti nggak sah wudhunya. Berikutnya, yajibu 'alal mutawaddi' isti'ab al-wajh. Wajib bagi orang yang berwudu untuk menyempurnakan wajah dalam mencuci tadi, sempurnakan. Paham ya? Nah, sempurnakan. Oleh karena itu ada 3 kali kan, yang wajib sekali, 2 bagus, 3 sempurna. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala fil majmu'. Majmu' ini kalau disebut majmu' itu ma'rufnya majmu' syarh muhadzab. Kita fikih bagus itu. Qala ashabuna. Nah, Imam Nawawi kalau mengatakan qala ashabuna berarti siapa? Syafi'iyah. Qala ashabuna, berkata para sahabat kami, sahibut tatimmah wa akharun, dan para sahabat kami dan juga yang lainnya, yajibu 'ala mutawaddi' ghaslu juz'in min ra'sihi wa raqabatihi. Wajib bagi orang yang berwudu untuk mencuci bagian dari kepalanya dan bahkan raqabah. Raqabah itu barakallahu fiik, maksudnya bagian lehernya. Paham ya? Bagian lehernya. Berarti kalau di sini mewajibkan menurut Imam Nawawi ini sampai sini. Ini. Sampai bawah ini ya. Kita lihat wa ma tahta dzaqanah ma'al wajh, dan bawah dzaqan, bawah apa? Dagu. Ini. Wa ila wajah itu yang berhadapan dengan dagu aslinya. Cuman di sini Imam Nawawi menukilkan apa? Dari Syafi'iyah bahwasanya wajib semuanya ini, sampai bahkan mentok di lehernya di sini, leher bawah ini, yaitu bawah dagu masuk. Mafhum? Naam. Li'annahu la yumkin isti'abul wajh illa bidzalik, karena enggak mungkin dikatakan wajah itu sempurna kecuali dengan itu. Kamanya jibu imsak juz'in minal lail bisyam, biasanya ini sebagaimana wajibnya menahan bagian dari malam hari ketika berpuasa, liyastau'ib an-nahar, agar sempurna siangnya. Maksudnya dikiaskan dengan ini, dikatakan sempurna ketika menahan tersebut adalah secara keseluruhan. Jadi kalaupun wajah menurut Syafi'iyah ini sampai sini, bawah dagu masuk. Ini full. Paham ya? Wa illa batasannya tadi dagu udah cukup aslinya. Ini. Tapi kalau mau disempurnakan sampai bawah ini. Kan seperti itu. Kemudian kita lihat hukmul bayat al-waqi' bainal idar wa bainal udun. Hukum barakallahu fiik al-bayat. Al-bayat itu rambut atau istilahnya bagian yang terletak antara pipi dan telinga. Jadi sini, ini. Kalau bahasa bagaimana? Ini para ulama selang pendapat, tapi kita lihat pengertian, paham ya? Nah, dinukilkan di sini ta'riful idar. Idar itu pipi, secara globalnya ya.
Qala Ibnu Qudamah ta'ala al-idar huwa asy-sya'r alladhi 'ala al-'adm an-nati' alladhi huwa simtu simahul udhun. Idar itu adalah aslinya pipi, tapi pipi itu tumbuh rambutnya gitu loh. Ada rambut yang dia tumbuh pada 6 tulang yang agak menonjol. Yang barakallahu fiik itu ada juga kadang pada lubang telinga. Jadi kadang ada yang tumbuh sekitar sini. Paham ya? Sekitar telinga yang tumbuh juga kadang. Paham ya masuknya itu. Wa man hatta anhu ila watadil udun. Intinya sekitar telinga inilah. Ya, bagaimana apakah termasuk bagian daripada yang wajib dicuci atau tidak? Kita lihat langsung bawahnya itu qala Abu Amr ad-Dibani atau ad-Dibyani asbahullah ba'da an dzakara aqwal ahli lughah, setelah beliau menyebutkan ucapan-ucapan ahli lughah, fatabayyana min hadza, maka nampaklah dari penjelasan ini anal idhar 'inda ahli lughah wal fiqh, bahwasanya idhar menurut ahli lughah, ahli bahasa dan ahli fikih, huwa asy-sya'ru an-nabit al-muhadhi lil udhunain, rambut yang tumbuh yang barakallahu fiik al-muhadhi, yaitu yang setara pada kedua telinga, baina sudghi wal arid, antara tulang pelipis dengan jambang. Jadi sekitar sinilah. Kadang ada yang tumbuh sini kan, rambut-rambut yang tumbuh sekitar sini. Itu kalau globalnya gitu aja globalnya, karena nanti maknanya macam-macam, banyak sekali maknanya sini. Ini secara global aja. Wa huwa awwalu ma yanbutil amrad ghaliban sahih, jambang. Yaitu yang pertama kali tumbuh pada anak kecil yang masih belum tumbuh jenggotnya. Biasanya kan tumbuhnya di sini dulu, jambang dulu, ya kan? Nah, misalnya rambut-rambut yang kecil itu loh yang tumbuh di awal. Amrod itu adalah anak kecil yang belum tumbuh jenggotnya. Ya, kadang dinamakan murdan juga. Hukumnya bagaimana? Amma hukmul masalah, adapun hukum permasalahan ini, kita ambil yang rajih aja ya, karena ada 3 pendapat. Ar-rajih bagian bawah itu, wal qaulul awal adalah pendapat pertama. Siapa itu? Yaitu pendapat jumhur ahlul ilm. Al-bayadu minal wajh, bahwasanya rambut atau bagian jambang tadi termasuk bagian dari wajah. Fa'alaihi wa fayajibu ghusluh, maka wajib mencucinya. Ini ucapan siapa? Jumhur ahlul ilm. Wa anal bayadu minal wajh li'annahu tahsul bihi al-muwajjah kal khaddi. Dikarenakan dia juga apa? Berhadapan. Setelah tidak langsung berhadapan kan? Berhadapan, muwajjah, berhadapan seperti apa? Pipi atau wajah. Mafhum? Li'annahu minal wajh fi haqqil mar'ah. Karena untuk perempuan pun termasuk wajah juga. Bagian sini itu. Paham ya? Nah, wa fi haqqir rajul al-amrad. Dan pada lelaki yang belum tumbuh jenggotnya. Jambang ini, bagi laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya, kadang muncul itu ya, itu juga termasuk bagian dari wajah. Maka dzalika man lahu lihiyah, demikian pula yang punya jenggot. Intinya bagian sini, tumbuh rambut atau bagian sini termasuk semuanya ini. Termasuk apa? Termasuk bagian dari wajah. Nah, sehingga kalau mau isti'ab semuanya ini. Bahkan sampai di bawah dagu. Paham ya? Nah, itu kalau yang jelaskan Syafi'i tadi itu. Nah, Imam Nawawi penukilan dari mazhab Syafi'i. Sekarang barakallahu fiik, kita ambil yang terakhir. Dikit aja. Hal sudhu min ar-ra's am min al-wajh? Dijelaskan lagi. Apakah tulang pelipis ini termasuk bagian dari kepala atau dari wajah? Pelipis ini ya ma'rufnya ya. Ya kan? Ini benar. Ya bukan? Ini kan? Ada tulang sini yang menonjol ini kan? Na'am. Nah itu, apakah termasuk bagian dari kepala atau dari wajah? Nah, kalau kita perhatikan kan, ya wajah ini wajah, ya kan? Kepegang juga kan, kita lihat. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah wa fa'amma sudhu wa huwa asy-sya'ru alladhi ba'da intiha'il 'idar. Ini yang dimaksud itu bukan tulang pelipis, tapi rambut yang tumbuh di situ. Jadi jambang. Jambang yang tumbuh di pelipis ini. Kita lihat sini. Wa amma sudhu, adapun sudhu itu aslinya pelipis tapi yang diingat rambutnya itu. Wa huwa asy-sya'ru alladhi ba'da intiha'il 'idar. Itu rambut yang ada setelah apa? Setelah bagian terakhir pipinya. Yang kita kenal dengan jambang. Wa huwa ma yuhati ra'sul udhun. Yang berhadapan dengan apa? Kepala bagian telinga ini. Wa yanzil an ra'siha qalilan, dan dia turun dikit dari kepalanya. Turun. Paham ya? Nah.
Wa nas'atan, dan sedikit sekali dua itu. Jadi enggak terlalu tebal misalnya. Ada juga yang tebal cuman ma'ruf, jambang. Wa huma man hasara anhu asy-sya'r min ar-ra's mutasa'idan fi janibi ra's, yaitu yang ada pada barakallahu fiik di rambut yang masuk dari bagian kepala yang apa? Yang naik ke atas dari dua sisi kepalanya ini. Ini yang bagian sini. Nah, ternyata kalau kita telusuri pendapat yang sahih itu, kalau mulai pelipis ke atas masuk dari kepala, pelipis bawah masuk dari jenggot, leher. Tapi untuk masalah di cucinya wajib atau tidak karena masuk wajah sini, cuci juga. Seperti itu. Kita lihat sini, fahuma min ra'as, semuanya bagian dari kepala, cuman kepala ini kan umum. Ini kan kepala semua. Cuman bagian dari kepala itu ada wajah gitu loh maksudnya. Itu ada. Fa dzakara ba'du ashabina fi sudghi wajhan akhar. Sebagian para sahabat kami Syafi'iyah menyebutkan tentang mengenai apa? Mengenai sudgh, itu mengenai pelipis ini atau rambut yang tumbuh pada pelipis tersebut, sisi yang lain, annahum wajh, ada yang mengatakan itu bagian dari wajah. Ya memang kalau kepala umum ya, kepala itu umum, semuanya kepala ini, wajah bagian dari kepala itu. Jadi pahami? Nah, kita lihat sini, li'annahu muttasilun bil idhar, karena itu juga bersambung dengan apa? Pipi juga. Bagaimanapun bersambung dengan pipi juga ini kan, ada sambungannya itu loh. Tulang pelipis kemudian rambut yang tumbuh sebelahnya ini sambungan pipi juga. Kadang ada sampai sini juga yang tumbuh kan? Afan ya, contohnya seperti ini kan, ada juga yang agak ke sini tumbuhnya. Nah, kita lihat asbahal arid, ya, mirip dengan jambang yang ma'ruf itu. Wala na'am. Tapi sisi yang ini menurut beliau walai sahih, ini enggak benar. Ini sebenarnya khilaf seputar wajah dan kepala. Kita katakan kepala umum. Paham ya? Bagian kepala itu ada wajah. Wajah itu yang mana? Sudah kami jelaskan. Memanjang dari tempat tumbuhnya rambut di atas ini sampai ke bawah dagu ini. Kalau ingin isti'ab sampai bawahnya juga dikenakan air. Paham ya? Kalau melebarnya dari ujung telinga ke telinga yang berikutnya. Paham ya? Karena nanti mengusap telinga ada sendiri. Paham ya? Ada sendiri. Nah, barakallahu fik, pakai gerakan sendiri tanpa apa? Tanpa mencuci, tapi hanya mengusap. Nah, wa dzakarna wa ta'ala 'an Syafi'iyah salatu aujuh. Ini masih ada penyebutan yang lain, khilafnya panjang. Kesimpulannya masuk dalam kategori yang dicuci. Mafhum? Nah, termasuk dalam kategori yang dicuci. Kalau kita mendengar lafaz kepala umum, bagian dari kepala adalah wajah juga. Makanya khilaf yang panjang lebar seputar gambar itu kan gitu. Innamas surah hiya ra's, fa idza qutir ra's fala surah. Gambar makhluk nyawa itu ya kepalanya itu. Kalau kepala dipadamkan, dipotong, maka enggak ada gambar yang dilarang lagi. Nah, terus mana yang perlu dihapus, mana yang perlu dihilangkan? Nah, itulah mulai dari situlah masuk dalam kategori wajah semuanya full, karena wajah masuk bagian dari kepala, atau matanya, atau hidungnya, telinganya. Pendapat yang kuat ulama alam, ya dihapus semua wajahnya, bahkan tidak nampak kepalanya. Jadi tidak hanya matanya tok itu loh ya. Nah, kepala dipadamkan, hilang, nggak nampak kepala, aman sudah. Karena nanti kalau cuma dihapus wajahnya saja atau matanya saja, ya, kemudian masih nampak kepala, bentuk kepala masih nampak, itu dipakai dalil orang-orang berarti boleh foto lewat di dalam helm, di dalam cadar, kemudian foto dari belakang. Enggak nampak matanya memang, tapi tertutup. Ujung-ujung tapi kepala hangus, kepala padam, kepala hilang, udah aman. Ya, itu lebih selamat daripada perselisihan. Wallahu a'lam bishawab, alhamdulillah. Kita ambil.